Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acaranya akan saya mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Selamat siang dan selamat bergabung. Yang terhormat Iran Musola Al-Muhandis UPN Veteran Jawa Timur yang telah turut bergabung pada acara webinar siang hari ini. Narasumber kita yang begitu luar biasa, dan tak lupa kepada seluruh audiens yang saya banggakan. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita bisa dipertemukan di acara webinar siang hari ini pun secara online, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita karena masih diberi nikmat kesehatan yang begitu luar biasa oleh Allah, dan salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Baik, bersama mari kita buka acara webinar melangkah mewujudkan prestasi di era pandemi dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Saya persilahkan berdoa mulai. Saya ucapkan sekali lagi beribu terima kasih kepada seluruh pengurus Ketakmiran Al-Muhandis, narasumber, dosen pembimbing penyelenggara, dan kepada para audiens karena telah bergabung pada acara webinar melangkah mewujudkan prestasi di era. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anugrah Intan Puspitasari dari jurusan Teknik Industri Angkatan 18, pengurus dari Ketakmiran Al-Muhandis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya nih, Al-Muhandis itu apa sih? Nah, jadi Ketakmiran organisasi tingkat fakultas, lebih tepatnya Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Selama pandemi ini, Al-Muhandis masih selalu aktif dan berusaha memberikan kontribusinya yang terbaik. Penasaran nggak sama prokernya Muhandis? Jadi, selama pandemi, Al-Muhandis memiliki program kerja yang cukup banyak, di mana program kerja itu kan motivasi mahasiswa, masyarakat umum, dari mulai webinar yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat, sharing, baca Quran, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Nah, acara webinar melangkah motivasi di era pandemi, kegiatan ini diadakan oleh Departemen BPM. Apa itu BPM? Jadi BPM itu Badan Pengurus Musola Al-Muhandis UPN Veteran Jawa Timur. Nah, dari sini teman-teman yang awalnya bertanya-tanya nih, apa sih Al-Muhandis? Itu memiliki gambaran ya, oh ternyata Al-Muhandis itu seperti ini. Biar semakin dekat sama Al-Muhandis, teman-teman akan keluar dari grup webinar, karena di grup tersebut panitia akan sering men-share informasi webinar dan kegiatan Al-Muhandis lainnya. Baik, sebelum acara dimulai, bacakan peraturan webinar. Peraturannya sudah dikirim juga di grup webinar. Benar melangkah mewujudkan prestasi di era pandemi COVID-19. Yang pertama, link akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai. Join di room Zoom yang sudah disediakan panitia minimal 15 menit sebelum acara. Yang ketiga, moderator memiliki hak mengatur jalannya acara. Yang keempat, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat kegiatan berlangsung. Instruksi dari moderator untuk mengaktifkan mikrofon.
Untuk peserta diharapkan on kamera dan menggunakan background dikirim oleh panitia dan wajib menggunakan baju yang sopan. Yang keenam, untuk sesi tanya jawab akan dibaca dan akan dipandu oleh moderator yang bertugas. Yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya harap menuliskan di kolom chat perwali nama, underscore asal, dan instansi dan pertanyaannya. Daftar hadir melalui Google Form, di mana link kepada peserta di akhir acara di kolom chat. Jadi untuk peserta dimohon tetap bertahan hingga acara selesai. Diharapkan kegiatan yang memperlihatkan nama peserta sebagai bukti keikutsertaan yang nantinya akan diupload di Google Form dengan syarat mendapatkan e-sertifikat. Yang ke-10, e-sertifikat akan dikirimkan ke peserta melalui email masing-masing. Mohon memberikan alamat email yang valid dan mengkoreksinya kembali sebelum mengirimkan kepada panitia. 11, untuk ataupun notulensi akan dikirimkan bersamaan dengan e-sertifikat di email peserta masing-masing. Nah, webinar pada siang hari ini, sebelum itu saya akan menyampaikan juga susunan acaranya. Acara yang pertama adalah yang dilanjut dengan tilawatil Quran, lalu penyampaian materi dari pemateri 1, dan dilanjut dengan penyampaian pemateri 2, lalu ada sesi tanya jawab dan penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan masuk ke acara selanjutnya Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Halim. Untuk Saudara Halim, saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صدق الله العظيم. Firman-Nya, terima kasih kepada Saudara Halim sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu Sang Pembina Ketakmiran Al-Muhandis, Ustadz Cahyo Wibowo, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan nikmatnya, ridhonya berkumpul dalam ruang Zoom ini di siang hari yang subhanallah, yang mestinya banyak cara kita yang menghabiskan waktu untuk beristirahat, maka teman-teman sekalian yang di sini masih bisa hanya untuk aktivitas yang lebih bermanfaat.
Ya, semoga nanti ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Salawat serta salam kita haturkan ya, kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, ya tauladan kita, baginda Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam. Baik, terima kasih kepada pengurus Ketakmiran Al-Muhandis dan juga kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Rizka Dias yang akan menemani kita dalam waktu-waktu ke depan, ya, kurang lebih mungkin 2 jam ke depan, untuk berbagi motivasi terkait bagaimana kita bisa survive, bisa menjadi mahasiswa yang dalam situasi pandemi ya. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh MC bahwasanya Al-Muhandis adalah apa ya? Ya, adalah upaya, adalah solusi, adalah jawaban ketika waktu itu ya. Saya sedikit bicara tentang sejarah ya, flashback beberapa tahun. Jadi sejarahnya kalau teman-teman yang dari FT atau dari FTI dulu ya, musolanya gitu ya. Musolanya itu adalah ruang lab kewirausahaan ya di lantai FT yang berdekatan dengan tangga naik ke atas sisi timur ya, sisi timur. Itu dulu adalah ruang musolanya teknologi industri waktu itu ya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk mendapatkan atau memiliki tempat representatif ya, lebih layak, maka muncullah keinginan dari Bapak Ibu dosen dan juga duduk pimpinan di fakultas untuk mendirikan bangunan musola baru ya. Karena selain itu juga pertumbuhan semakin lama semakin meningkat ya, semakin lama semakin meningkat. Akhirnya di tahun 2017 dibangunlah Musola Al-Muhandis ya di ruang kosong antara gedung 2 FTI waktu itu. Ya, karena dalam perjalanannya kemudian muncul fakultas, akhirnya sampai hari ini dalam kopnya ya, dalam Al-Muhandis masih terbawa ini 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer. Ya, jadi kita belum terlalu lama ya. Jadi Al-Muhandis ini belum terlalu lama, kurang lebih mungkin baru berjalan 5 tahunan. Namun ya di tengah-tengah situasi yang seperti ini masih bisa eksis, masih bisa aktif dalam berbagai macam kegiatannya. Al-Muhandis selain sebagai sarana untuk beribadah, ya, Musola Al-Muhandis ini mungkin agak sulit membayangkan buat mahasiswa 20 apalagi 2021 ya yang mungkin hadir dalam ruangan ini, karena mungkin sebagian besar atau bahkan semuanya belum sempat ke kampus. Musola Al-Muhandis itu selain digunakan untuk beribadah ya, sholat asar, sholat maghrib ya, itu juga untuk apa ya, mengatasi kondisi waktu itu di mana masjid kampus begitu sangat penuhnya semenjak eranya kampus UPN menjadi negeri ya. Jadi sejak tahun 2015 kita berubah dari kampus swasta menjadi kampus umum. Mabanya luar biasa melonjak tajam. Jumlah mabanya meningkat tajam, dan waktu itu kalau kami sholat kampus ya, itu antriannya luar biasa ya. Antri wudhunya luar biasa. Ya, jadi Jumatan itu sudah nggak muat ya, sudah nggak muat.
Jadi harus ke masjid-masjid di luar kampus. Artinya apa? Artinya dengan situasi seperti ini, luasnya tempat ibadah menjadi sangat sangat penting, sehingga bisa jadi ke depan ya, dalam waktu-waktu ke depan itu akan mendirikan musola-musola sendiri ya. Karena kalau kita lihat sekarang Fakultas Hukum bangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis juga sedang menambah bangunan ya. Kemudian nanti menyusul Fakultas Fisik, Teknik. Saya kira dalam hitungan beberapa tahun ke depan akan muncul musola-musola yang lebih representatif di masing-masing peluang untuk semakin luasnya aktivitas dakwah ya. Jadi Al-Muhandis kemudian akan terus selalu bersinergi, berkolaborasi dalam mengemban amanah untuk dakwah, untuk syiar aktivitas akademik. Itu kurang lebih gambaran singkat tentang bagaimana sejarahnya Al-Muhandis sehingga bisa bertahan eksis sampai sekarang. Dan kita juga berupaya untuk usulkan ya ke pimpinan universitas supaya menjadi badan semi otonom ya di lingkungan. Lagi mengingat bahwa per tahun ini sudah tembus angka 5.000 orang mahasiswa baru per tahun ini. Dan trennya ke depan juga akan terus meningkat ya. Dan situasi ini jelas ketika ada mahasiswa ingin dalam kegiatan dakwah, kegiatan syiar gitu ya, itu hampir pasti tidak akan bisa dimuat seluruhnya di dakwah yang sudah ada saat ini ya, KKI khususnya. Jadi kita akan butuh ya lembaga-lembaga dakwah, organisasi dakwah yang merata mungkin nanti di setiap fakultas. Dan ini sekali lagi sifatnya nanti akan berkolaborasi UKKI ya, sebagai dirijennya ya. Semoga nanti dengan adanya Al-Muhandis jangkauan dan penetrasi dakwahnya bisa lebih sampai ke grassroots ya, teman-teman FT, teman-teman FIK atau fakultas-fakultas yang lain yang jangkau ke aktivitas-aktivitas di UKKI bisa terjangkau, terfasilitasi oleh kegiatan-kegiatan dakwah di level fakultas atau bahkan di level ini. Kemudian yang berikutnya kita perlu bersyukur juga situasi pandemi hari ini semakin membaik, semakin melandai. Namun kita harus waspada, tetap berhati-hati karena kita harus belajar dari pengalaman pandemi di periode-periode sebelumnya, di mana muncul gelombang 2 dan seterusnya. Jadi saya berpesan kepada para audiens kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena ya tadi pergerakan ya, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain masih ada, dan ini sifatnya pandemi, tidak hanya di Surabaya, Sidoarjo, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar pulau yang lain, bahkan di belahan dunia. Kemungkinan untuk masih terjadinya penularan masih cukup tinggi. Dalam situasi seperti itu, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, berprestasi bisa eksis dalam situasi pandemi akan dikupas tuntas oleh kedua narasumber. Ya, semoga nanti bisa banyak ilmu yang diperoleh, banyak yang bisa memotivasi bagi para mahasiswa sekalian untuk tetap bertahan, untuk tetap bisa survive kondisi yang memang
sulit ini, memang sulit ini. Kita tentunya ingat firman dari Allah SWT, "Kullu nafsan illa usaha," gitu ya. Bahwasanya Allah memberikan kita ujian, memberikan kita beban itu sesuai dengan, maka yakinlah bahwasanya kita akan bisa mengatasi, akan melewati semua ini dengan sama-sama. Saya kira itu sedikit sambutan untuk acara webinar kali ini. Terima kasih banyak seluruh pengurus, panitia, narasumber, dan juga para peserta yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya. Berbicara mengenai tema webinar kita pada siang hari ini, melangkah mewujudkan prestasi di era pandemi. Saat ini memang sangat untuk khususnya mahasiswa baru nih, yang baru saja menginjakan kakinya atau menempuh perkuliahan. Sebagaimana yang kita ketahui, dunia perkuliahan tentu sangat berbeda dengan dunia sekolah. Perlu sekali, apalagi di era semuanya yang serba online, semua kegiatan perkuliahan terbatas dengan layar monitor. Nah, di webinar akan membahas bagaimana sih caranya agar bisa berprestasi, caranya menciptakan sesuatu kegiatan yang berproduktif di era pandemi. Sebelum masuk ke materi, mari kita menyapa dulu pemateri satu kita, yaitu Kak Rizky Firdaus. Assalamualaikum Kak Rizky. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman Al-Muhandis. Ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat walaupun siang-siang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, Kak Rizky ini merupakan mahasiswa aktif jurusan Teknik Industri UPN Veteran. Itu status beliau selain sebagai mahasiswa, beliau juga menjadi seorang direktur CV dari Kreasi Anak Nusantara. Luar biasa sekali ya, pasti sudah bisa dibayangkan nih seperti apa sibuknya, punya status sebagai memiliki status berwirausaha. Baik, langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari Kak Rizky. Untuk Kak Rizky. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz Cahyo. Mohon izin untuk sharing kepada teman-teman. Kabarnya udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Kita ketemuan lagi. Ya, siap, Tat. Semoga sehat selalu. Betul, silakan. Amin, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk teman-teman Al-Muhandis sudah memberikan kesempatan sharing santai aja ya untuk siang hari ini. Bagaimana kita itu tetap produktif di saat ini. Nah, saya kira dengan kemajuan teknologi internet, lalu teknologi digital dan sebagainya, ini adalah untuk tetap produktif walaupun masih terbatas dalam kondisi seperti pandemi seperti saat ini. Karena dengan Intel saat ini gitu, kita itu bisa berselancar di dunia maya dengan menambah keinginan kita itu bisa gitu. Nah, hal itulah yang menurut saya bisa kita manfaatkan, apalagi sebagai mahasiswa. Jangan hanya di dunia kampus sekedar belajar tahu saja. Ini menurut saya penting untuk teman-teman di dunia kampus tidak sekedar belajar tahu saja. Artinya kita sekedar belajar buku lalu materi dan sebagainya. Lebih dari itu,
pikirkan bagaimana teman-teman bisa menambah skill. Karena bahwasanya di era saat ini gitu, yang terpenting menurut saya bisa upgrade diri teman-teman, terutama dengan skill-skill yang teman-teman sukai. Apakah itu tentang menulis, lalu apakah tentang, nah, dengan upgrade skill tadi gitu. Nah, teman-teman bisa apa ya? Dengan adanya internet ini bisa cepat mengakselerasi dari diri teman-teman gitu. Misal contoh di bisnis ya, di bisnis. Kalau kita berbicara bisnis dulu gitu, begitu besar dan sebagainya, mereka yang tidak bermodal mungkin tidak bisa membuka bisnis dan sebagainya. Tapi dengan adanya internet saat ini gitu, saya merasa bahwa buka kesempatan kepada siapapun gitu. Tidak mereka yang bermodal, untuk mereka yang bermodal semua memiliki kesempatan yang sama dengan adanya fasilitas teknologi internet seperti saat ini. Nah, ini adalah era yang menurut saya bisa mengambil hal-hal yang baik gitu. Di samping ada banyak juga dampak-dampak negatif yang kan terhadap kita dari kemajuan teknologi ini gitu. Nah, sebelum lebih jauh gitu, saya membahas kewirausahaan ya. Nah, ini saya ini bisa teman-teman bisa jawab dan berinteraksi nggak ya untuk moderator? Bisa Kak, silahkan. Oke, nah saya mau tanya teman-teman, ini kan masih di angkatan 2020, mungkin di 19 ya. Nah, lebih apa ya? Ini untuk enjoy saja sih untuk teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya apa? Itu saya tanya itu dulu sih kepada teman-teman. Ini mungkin ada yang berani jawab atau sekedar gimana? Halo. Itu ada yang menjawab di kolom chat ya. Oh, kolom chat ya. Ya, untuk melanjutkan S2. Oke. Ada yang lain mungkin? Ya, fokus ke satu keilmuan, Kak. Oke, berarti mungkin ingin jadi seorang profesional atau di bidang itu. Oke. Kalau saya pribadi nih Kak, izin jawab Ya. ya. Kalau saya biar nggak nganggur aja sih. Oke. Nah, ini beragam jawaban dari teman-teman ya. Nah, cuman menurut saya ya yang saya rasakan bahwa kuliah dan sebagainya itu memang yang pertama kita cari tahu sebanyak-banyaknya. Namun yang paling utama dalam berkuliah itu ternyata menurut saya membentuk pola pikir kita. Bentuk pola pikir. Artinya ketika kita sudah punya sebuah pola pikir, nah kita ke depannya itu bisa sebuah responsibility terhadap lingkungan kita. Nah, itu yang dibentuk di dunia kampus. Ya memang kita di kampus ini masih nggak bisa langsung ketika diterjunkan di lapangan belum tentu gitu, karena memang yang dipelajari di kampus memang lebih banyak teoritis gitu. Nah, dari hal itu ketika kita punya pola pikir dan sebagainya, nah itulah yang bisa memberikan sebuah responsibility terhadap nanti ketika kita terjun ke lapangan. Ketika sudah punya responsibility, mungkin kita accountability atau tanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu terbentuk di perkuliahan. Nah, dan yang di perkuliahan sebenarnya selain dari pengetahuan, kita perlu yang saya tekankan adalah keterampilan kita sih, keterampilan skill ini gitu. Bahwasanya karena memang dunia kerja saat ini tuh menuntut teman-teman punya skill, apakah itu tentang web development, sosial media spesialis dan sebagainya. Karena memang dengan dunia internet seperti saat ini gitu, perusahaan itu memang ingin ingin membuat sebuah perusahaan mereka tuh efektif dan efisien. Ini yang saya temui, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini gitu.
ini ada plus minusnya. Memang secara mungkin demand di perusahaan akan rendah dan sebagainya. Tapi mereka merasakan bagaimana mungkin 5 lantai dengan work from home, mereka bisa mengefektifkan itu mungkin 1 lantai, 2 lantai. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana teman-teman dalam berkuliah ini bisa membentuk pola pikir teman-teman. Nah, di situ nantinya gitu, teman-teman bisa ya teman-teman, apakah nanti teman-teman ingin menjadi seorang profesional ya tadi, atau nah ini yang menurut saya tujuan kuliah saya itu untuk jenjang S2 saya teman-teman masih abstrak gitu, masih abu-abu. S2-nya untuk apa alasannya? Nah, itu dikejar lagi teman-teman, karena sekedar seperti itu saja, itu kayak ya udah kita setelah SMA kita mau apa lanjut S1, setelah S1 S2, nggak ada end to end-nya nanti. Maksudnya apa sebenarnya yang ingin teman-teman tuju gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu teman-teman renungkan juga sih sebelum teman-teman masih semester awal, sehingga perlu ini ditanamkan untuk teman-teman. Nah, terus bagaimana saya build rosokku mungkin custom komunitas. Nah, ini sebelum lebih jauh dari itu, memang saya dulu mahasiswa udah kuliah pulang terus dan sebagainya, tapi di satu sisi ada kayak kebosanan gitu, udah kok gitu. Dari situ coba di nggak terjun sih ya, coba aja bisnis gitu kan, dulu dagang kadang beras dan sebagainya. Nah, dari situ saya ditemukan ke teman-teman yang memang circle-nya itu suka bisnis gitu di teman-teman saya. Jadi belajar banyak tentang bisnis, dan saya rasa saat saya belajar bisnis itu nggak ada nggak ada gurunya dan sebagainya, karena memang menurut saya bisnis itu tentang memulai sebenarnya. Kalau memang bisnis dan sebagainya, kalau di industri, mungkin ini teman-teman ada yang dari industri, kita kan diajarkan tentang analisis SWOT dulu, terus dari perusahaan. Nah, itu menurut saya ya bisa berguna lah, tapi untuk memulai bisnis itu menurut saya hal yang tidak berguna. Teman-teman ketika masih memikirkan hal-hal tersebut, teman-teman akan stuck pada langkah awal teman-teman. Jadi nggak mulai-mulai. Nah, di situ ingin berbisnis dan sebagainya, dimulai dulu aja gitu. Dari mulai, teman-teman nanti akan tahu tentang seluk-beluk produk teman-teman ataupun jasa teman, product knowledge. Nah, product knowledge inilah yang penting banget untuk teman-teman kuasai, karena dalam kita melayani customer dan sebagainya, kalau kita akan keteteran dengan pertanyaan-pertanyaan dari customer gitu. Nah, yang pertama kenapa saya menekankan memulai? Karena dengan kita memulai, kita akan lebih tahu. Misal kalau di konveksi, saya akan tahu tentang kain apa jenisnya, lalu harganya untuk kain ini berapa dan sebagainya, sehingga ketika ada orang yang bertanya pada saya. Nah, itu inti dari bisnis, teman-teman harus memulai dulu. Itu yang terpenting, teman-teman. Nah, baru nanti sebagainya ya tidak apa-apa lah, gunakan analisis SWOT ataupun bisnis model canvas dan sebagainya untuk sistem dari bisnis teman-teman itu. Nah, untuk di rosokku juga sama. Saya nggak pernah rosokku kayak aku create dan sebagainya, nggak pernah ya. Cuman ada nemu ide aja, ide iseng-iseng gitu. Ini ternyata sampah ada harganya. Cuman kenapa gitu kan? Pertanyaannya, cuman kenapa dari mahasiswa yang segini banyak, mereka nggak mau menjual kertasnya gitu, malah mereka kayak merasa dianggurin aja di kosan mereka. Nah, masalah tersebut yang bisa kita pecahkan gitu kan. Nah, dari situ kita berpikir bahwasanya mungkin karena mahasiswa ini malas karena tidak mau dan sebagainya, karena butuh waktu, tenaga, dan biaya dan sebagainya, sehingga mereka malas. Nah, cobalah kita buat kurir dan sebagainya, sehingga para teman-teman mahasiswa itu nggak perlu datang ke Loaan untuk jual kertas mereka, dan itu ternyata
kok demand-nya, ada permintaannya. Nah, dari situ mulai kita tekuni dan sebagainya. Terus karena memang kebutuhan untuk suplai ke pabrik kita perlu kualitas ya, makanya kita buat CV itu namanya CV Kreasi Anak Nusantara itu. Nah, itu tentang intinya ya remunerasi sampah, baik yang intinya kita di situ memang seperti jasa yang menjembatani, misal kertas dan sebagainya. Mainnya seperti itu. Nah, mungkin itu sih awal mula dari custom, dan bisa kalau teman-teman kepo bisa teman-teman tanyakan gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan teman-teman masih kuliah kan, gimana membagi waktu. Nah, itu yang mungkin pertanyaan yang teman-teman tanyakan gitu. Kalau berbicara tentang karena itu memang tujuannya memang udah pengen bisnis gitu. Makanya saya lebih memilih bisnisnya. Nah, tapi tidaknya udahlah kuliah kita lihat kalau rata-rata IP-nya teman-teman berapa sih gitu kan, kalau di angkatan dulu. Oke, 35 ya udahlah 35 kita udah tercapai IP itu ya udah, berarti kan kita tidak begitu buruk-buruk amat dibanding oleh teman-teman kita. Jadi gitu. Dan kita punya waktu yang sama gitu 24 jam. Nah, bagaimana teman-teman ngatur itu ya sesuai. Kalau aku itu dulu karena memang kita kita tim, jadi memang mudah untuk membagi hari ini yang penjemputan siapa dan siapa untuk di Rosokku itu udah ada dulu. Namun untuk saat ini mungkin udah lebih tertata, lebih bermainnya partai besar, mungkin kayak di Loakan A udah banyak, kita nanti suplainya ke pabrik itu sih kalau saat ini. Jadi lebih tertata. Sama di custom komunitas juga begitu sih. Karena memang basis saya itu jasa gitu kan, jasa. Jadi lebih kontrol waktunya gitu. Karena yang bermain yang memproduksi itu ada orang-orang lain gitu. Karena saya cuma sekedar kayak ada buyer, saya lempar ke penjahit dan sebagainya. Sehingga ini lebih memudahkan saya dan lebih menghemat waktu saya untuk misal dulu kalau untuk nugas dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ingin build bisnis teman-teman, apalagi masih kuliah itu sekiranya kita tidak produksi. Jadi lebih memberikan waktu luang kita itu lebih banyak. Ya, contoh mungkin riset dan sebagainya, sehingga teman-teman nggak ribet, sekedar teman-teman itu berfokus pada marketing saja. Nah, di situ sih jadi nggak begitu ganggu kuliah juga gitu, seperti itu. Terus apalagi ya tips dan triknya sih itu kan kalau berbisnis dan sebagainya, karena kalau kita masih mengangan-angan bisnis ya masih teman-teman ada ketakutan sebagainya, tapi kalau teman-teman mulai dulu, nah sembari berjalan ini teman-teman sharing lah dengan orang lain yang sudah mulai bisnis, sehingga teman-teman bisa melakukan perbandingan, mengcompare bisnis teman-teman dengan orang lain, bisa mempelajari mungkin dari kesalahan orang lain, atau diri teman-teman bisa upgrade kesalahan ini, jika ada kekeliruan ini teman-teman bisa perbaiki ini. Nah, itu untuk untuk bisnis sih lebih banyak teman-teman harus itu. Ini lebih enaknya langsung tanya jawab aja sih kalau saya karena tuh sharing gini saya nggak begitu buat materinya sih untuk moderator. Jadi tanya-tanya aja untuk teman-teman karena biar lebih on point gitu. Terima kasih ya Kak Rizky. Iya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kita ditahan dulu ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Iya. Terima kasih kepada Kak Rizky atas pemaparannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ilmunya yang telah disampaikan beliau. Tadi
beliau jelaskan tentang bagaimana dalam perkuliahan itu awalnya kita harus membentuk pola pikir agar menimbulkan responsibilitas. Kita akan lebih tahu tentang tujuan kita nantinya tuh mau kemana. Benar begitu ya, Kak? Menjelaskan tentang langkah awal berbisnis. Awalnya tuh kita harus berani memulai dan masih tahu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Rizky, ditahan dulu karena kita akan masuk lanjut kedua yang tentunya juga tidak kalah hebatnya. Kita sapa dulu ya untuk pemateri kita. Selamat siang. Halo, selamat siang semua. Ya. Bagaimana nih Kak kabarnya? Lagi di Oh ya, ini lagi di kampus. Tadi nyari wifi. Iya, kampusnya enggak di UPN lagi. Ini kayak kok, kayak lu rektorat. Ya, mirip-mirip lah. Oke. Baik, jadi teman-teman, Kak Cakra Dias ini merupakan mahasiswa aktif jurusan hubungan internasional UPN. Bukan jurusan itu ya, hubunganmu dengan dia ya, bukan. Jadi beliau ini jurusan hubungan internasional. Nah, Kak Cakra Dias ini UPN termasuk salah satu mahasiswa yang cukup aktif di berbagai kegiatan di dalam maupun luar kampus. Tak hanya itu, beliau juga cukup memiliki banyak prestasi. Contohnya saat ini beliau telah lolos dalam pertukaran pelajar dan International Student Mobility Awards 2021 di University of Peaks. Ya. Ya, benar banget. Salah satu universitas di Hungaria. Ya, benar. Iya, benar, Hungaria. Dan beliau juga mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ya di tahun ini. Ya, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya pemateri kita pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan untuk Kak Cakra Dias, saya persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin share screen ya. Buat PPT. Share screen. Ya, apakah terlihat? Ya, sudah terlihat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman dari Al-Muhandis dari Fakultas Teknik ini kayak lintas fakultas ini ya. Ya, terima kasih teman-teman telah berkesempatan untuk hadir. Nama saya Cakra. Saya berasal dari FISIP, tadi ya program jurusannya HI angkatan 2018. Dan kali ini saya berbagi tentang programnya ISMA dan motivasi untuk kenapa sih kok bisa ikut dan apa sih yang kira-kira supaya itu kita masih punya motivasi untuk ya nggak perlu beasiswa, kuliah aja pun kadang-kadang juga masih kurang motivasi gitu. Oke, lanjut ya. Ya, pertimbangannya adalah kenapa kok kita itu harus juga masih gitulah. Ya, intinya adalah ya kuliah itu adalah ya pilihan yang kita ambil kan ya. Ada yang tadi itu ada yang tujuannya kuliah lagi S2, ada yang mau membangun bisnis, tadi ada juga mungkin juga nganggur gitu. Tapi semua ini akhirnya tiba-tiba kacau gara-gara ada situasi pandemi. Situasi pandemi ini akhirnya dan kuliah daring ini ada plus minusnya lah.
Mungkin minusnya itu akhirnya apa ya? Kalau bagi saya pribadi itu materi yang disampaikan tuh kurang nyampe gitu, karena apa ya? Ya kurang interaksi gitulah. Terus tapi di sisi lain ada juga akses terhadap ilmu-ilmu ini semakin terbuka dengan adanya webinar, banjir webinarnya tabrakan lah, habis itu apa juga disuruh ini tapi juga pengen yang ini gitu banyak. Nah itu adalah apa ya? Itu apa? Ya apa ya? Itu mumpung pandemi gitu loh. Mumpung pandemi itu akhirnya ikut aja semua itu ya apa ya? Ya namanya ilmu nggak ada yang inilah, nggak ada yang sia-sia juga gitu loh. Jadi ikuti aja semuanya ya pasti nanti suatu hari akan digunakan gitu. Kemudian ada pertimbangannya ada programnya ini ya dari Mas Mendikbud ini, Mas dulu ada Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini ya banyak ada magang, studi maintenance, ya ada teman-teman sini juga ada beberapa teman-teman yang ikut mengajar gitu ya. Ada kampus mengajar ya. Terus ada juga yang magangnya terus ada temenku juga itu aku lihat dia ini apa kayak lagi riset apa gitu macamnya ya. Sekarang banyak banget macamnya di apa di KRS aku kemarin lihat tuh, wih banyak banget nih pilihannya. Keren-keren gitu ya. Jadi ini memang kesempatan gitu. Mumpung juga mungkin pandemi ya, tapi mumpung juga memang kesempatannya terbuka sekarang gitu. Apalagi juga bagi teman-teman angkatannya 2018 itu. Mungkin kalau apa ya, mungkin memang akibatnya akhirnya mungkin lulusnya itu bisa jadi tidak sesuai apa yang kita inginkan gitu waktunya. Tapi di lain sisi juga ya pengalaman itu juga kita butuh buat nanti waktu mau kerja atau mau melanjutkan S2 bikin bisnis. Akhirnya juga ya yang aku ambil khususnya sekarang di sini pertukaran pelajar. Pandemi itu hanya sementara. Jadi apa ya, meskipun terus akhirnya wah pandemi terus ya males lah akhirnya motivasinya juga turun gitu. Tapi pengalaman yang didapat itu loh, itu selamanya yang kita dapat itu. Jadi nggak bukannya nggak boleh mager sih, tapi gitu kalau kita mager dan tidak punya motivasi karena hanya pandemi yang sementara toh juga kita juga kadang-kadang juga masih sering keluar kan. Tapi ya itu juga usahakan kita juga memikirkan apa yang juga bermanfaat bagi kita sendiri untuk ya tujuannya itu ya resminya itu buat skripsian gitu karena nyari data juga di sini. Tapi pastinya ada di jalan-jalan juga lah. Lanjut. Ya, kesempatannya adalah ini juga sama tips dan trik ya. Jadi ISMA ini saya ini karena angkatan 2018 ini adalah peluang terakhir saya untuk ikut program-programnya dari Kampus Merdeka gitu. Karena ya kalau mau lulusnya yang ya masih di elu-elukan bisa dibanggakan orang tua itu ya kalau bisa ya 4 tahun, 5 tahun gitu lah. Terus ya ini ISMA pun juga sebenarnya benar-benar bondo nekat alias waktu itu dibagikan ini sebelah kanan ini kan ada ya screenshot ini aku dapat info WA. Status WA siapa? Status WA dosen HI. Dosen HI mana? Bukan dosen HI UPN, dosen HI Jadi intinya adalah perluas jejaring juga. Kalau misalkan aku ya nggak nyimpen kontaknya si dosen UI di webinar itu ya kayaknya aku nggak bakal ikut ke sini gitu loh. Jadi perluas jejaring ini juga bisa buka pintu-pintu baru gitu, pintu-pintu kesempatan baru gitu. Jadi selalu termotivasi dan selalu selalu masih ada keingintahuan yang besar gitu untuk meningkatkan diri.
Kemudian pilihannya itu ya kesempatan, terus akhirnya pilihannya di sini ya. Ini University of Page, tapi aslinya Page itu teman EJTM. Kenapa kok di sini? Karena bosan Inggrisan. Lebih tepatnya mungkin kayak apa ya? Kurang menantang lah kalau cuma Inggris. Biasanya kan ya, di Inggris ya bahasa Inggris, kita sudah bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris kurang nanti bisa jadi cepat bosen gitu. Dan ya di Inggris juga itu karena ini agak politik ya, jadi luar Uni Eropa, jadi kita mau ke Inggris susah gitu, visa itu mahal banget 15 juta gitu. Terus kalau di Hungaria ini karena dia masuk Uni cuma apa ya, kita kok nggak ada, ya ini ada. Nah, modal ini modal kitas atau kartu KTP gini, ini bisa ke Eropa itu tanpa visa lagi, tanpa paspor gitu. Jadi hampir kayak apa ya, hampir kayak satu negara gitulah Eropa sekarang. Kemudian karena di apa ya, di universitas ini itu jurusan yang ditawarkan itu linear atau sejalur dengan studinya. Nah, pendaftarannya juga kemarin tuh ya ada suka dukanya juga. 1 pekan itu 1 minggu itu tanpa tidur. Karena apa ya, kepikiran terus gitu. Baru dapat info itu nggak sampai seminggu sebelum penutupan. Habis itu infonya juga dapat dari yang mana UINSA itu di bawah Kementerian Agama kan. Jadi mereka itu sebenarnya nggak bisa ikut ISMA gitu. Jadi wah, nyari dan apa ya, kalau mau jujur juga sebenarnya kemarin UPN juga nggak ngasih info gitu. UPN nggak ngasih info dan serius cari sendiri, terus ya banyak nggak tidurnya lah, terus juga banyak nggak tidurnya itu karena cari info, karena latihan. Sampai ya itu juga 1 minggu itu kuliah terlantar, jadi tugas kelompok, terus juga tugas individu itu mingguan loh. Aku nitip apa ya, yang tugas individu aku izin ke dosen karena aku bilang ini aku mau daftar ini dulu bentar gitu, aku izin ke ahli dan sebagainya lah. Itu nanti aku jelaskan di selanjutnya. Kemudian apa lagi? Oh ya, untuk persiapan. Nah, tentunya nih ya, persiapan. Persiapannya itu sebenarnya kalau aku bilang sih ada 2. Ada yang langsung, persiapan langsung, yang apa ya, berkaitan dengan ikut beasiswa gitu, tapi juga ada yang tidak langsung. Dan tidak langsung ini yang sebenarnya yang lebih penting dan ya butuh waktu untuk menyusunnya lah. Ya, yang langsung ini ada ya sering-sering latihan untuk latihan berbahasa Inggris lah, atau bahasa lain yang sesuai tujuan kamu kemana. Berarti kan kamu tes apa itu Jepangnya? And apa ya? Aku lupa kan. Itu terus atau ke Perancis, Delft, kalau teman gitu ada apa ini namanya B1, B2 gitu. Kenapa sih kok kita itu harus belajar bahasa ya menurut yaitu kita hidup di era revolusi industri 4.0 gitu, di mana globalisasi ini juga ya akhirnya kalau kita nggak perkembangan zaman yang mana itu ya lebih didominasi oleh orang barat, jadi ya kita bisa ketinggalan gitu. Itu kita harus ya bisalah kita awali dengan bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris kan ya dari SD itu kita sudah belajar, ya bukan belajar sih mungkin, tapi kita nggak minat gitu. Tapi lama-lama juga itu juga bakal jadi kebutuhan. Ini orang-orang sini pun Hungaria ini mereka juga agak kesusahan mau kayak ekonominya bangkit itu kan banyak dari mereka yang masih susah bahasa Inggris gitu. Jadi bahkan orang Eropa pun harus belajar bahasa Inggris. Kan dengan minat ya, ini tadi yang aku bilang ya, kalian minatnya kemana nih? Misal ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke Tiongkok, ada yang mau ke ada Malaysia, terus Singapura gitu, Australia juga bisa. Sesuaikan dengan minat. Jadi kalian juga lihat dulu
persyaratannya itu bahasanya apa gitu. Kalau di Jepang sih kemarin yang Tohoku itu mereka terima bahasa Inggris kok. Jadi kalau kalian mau pakai bahasa Jepang mungkin mereka juga bakal menyediakan jalur khusus gitu. Kemudian ya bahasa akan mati bila tidak digunakan. Kalau kita udah belajar bahasa itu tapi kita nggak pakai, ya bakal apa ya, lupa-lupa sendiri gitu. Makanya kalau kita belajar tempatkan untuk latihan atau simulasi. Jadi latihan ini kamu bisa pakai aplikasi atau bisa pakai YouTube atau yang lainnya, dan yang penting juga temukan partner atau apa ya, maksudnya pasangan untuk latihan tadi loh. Jadi ini misalnya bahasa Inggris tuh mungkin kamu bisa sama teman, bisa juga dalam organisasi seperti kan ada itu apa namanya UKM apa GLC itu apa terus juga simulasi ini hubungannya juga sama simulasi yang asli. Ya, kalau kita sudah belajar, kita juga sudah latihan, ya kita harus buktikan juga. Karena ya kita kan juga susah ngukurnya itu kira-kira kita dibandingkan apa yang lain itu kayak gimana. Jadi kita harus tetap ikut simulasinya kayak simulasi TOEFL, simulasi apa itu ada yang gratis kok. Simulasi TOEFL tuh banyak gratis. Cari aja di Instagram itu kayak yang lomba gitu-gitu tuh banyak kok, cari aja, ada. Terus dan juga kalau sudah apa ya, sudah yakin ya, sudah percaya dengan kemampuannya sendiri, segera ambil ujiannya atau tesnya. Karena apa ya, ya kita juga nggak bakal kesempatan itu yang dibukakan ya, yang diturunkan itu nanti bakal bukanya kapan gitu ya. Waktu ISMA ini, waktu mereka buka, pendaftarannya kurang dari seminggu, belum ada itu sertifikat Inggris. Sertifikat Inggrisku terakhir tuh aku waktu maba tahun 2018, jadi udah nggak berlaku gitu. Wah, aku kalang kabut kemana-mana. Ya ini ada screenshot ini, aku ngobrol sama anak UNS yang daftar juga. Nyesel banget aku, tahu gitu aku ambil ITS. ITS itu anu ya, itu 2 tahun sekali. Jadi karena ITS ini apa ya, TOEFL tuh murah loh, cuma 500 ribuan. Jadi dibandingkan dengan tes bahasa yang lainnya. Prancis itu biasa sampai 1 juta, Jepang itu juga setauku sih 1 juta. Apa ya, IELTS itu juga sampai 2 juta bisa. Jadi TOEFL itu apa ya, udah kamu pakai aja, kamu ambil aja kalau udah kamu dengan kemampuan gitu. Karena kita nggak tahu kesempatan yang akan datang kapan. Lanjut ke latihan juga, sering-sering latihan juga bikin esai dan motivation letter dan kawan-kawannya. Esai motivation letter ini kalau kita memang apa ya, daftar beasiswa, nggak juga beasiswa sih. Kadang organisasi bahkan kepanitiaan kayak kemarin aku daftar panitia kampus itu ya ospeknya BEM Univ itu juga mereka butuh esai gitu. Jadi ya itu sering-sering lah sumber latihannya dari situ. Kalau mau latihan sih sering-sering aja daftar kayak gitu. Toh nanti kalau misalnya daftar terus nggak diterima ya nggak apa-apa. Kalau diterima pun ya nggak tahu ya, mungkin kamu alasan aku nggak bisa ada kegiatan lain gitu ya. Itu juga bisa. Intinya apa ya, itu untuk itu adalah mencoba dan membuktikan apakah kemampuan kita itu juga sudah baik dibandingkan gitu. Tekniknya ya dihindari klise lah. Klise itu kata-kata yang kata-kata yang sering digunakan kayak saya merupakan jin dan suka mencari tahu, itu jangan. Upayakan spesifik, jadi spesifik saya ingin mencari tahu dan sangat tertarik industri otomotif gitu. Terus misalnya dan personal maksudnya ya yang terkait dengan pribadi kita sendiri. Kayak misalnya kemarin waktu aku bilang kalau saya tertarik sama Hungaria karena bahasanya itu sangat unik dibandingkan bahasa Eropa lainnya, dan
juga di apa ya, ya gitulah intinya. Terus ya dari penulisannya juga kita harus susun tujuan dan kehidupan ke depan itu lebih detail. Jadi kan selalu ada apa ya, rencana kamu 5 tahun lagi lihat itu harus ditulis juga. Itu eh, bisa sangat membantu untuk lolos gitu ya. Terus jangan lupa simulasi ini kamu bisa bikin satu template dulu aja, jadi kayak Word gitu ya, Word, DocX gitu, satu template. Nanti dikembangkan sendiri sesuai pengguna daftar, buat daftar beasiswa itu nanti ya tinggal kata-katanya diganti jadi beasiswa. Terus kalau mau daftar organisasi ganti. Kemudian jangan lupa juga ulasan objektif. Jadi kalau kita yang ngetik sendiri, kita yang baca sendiri, kita yang senang sendiri ya buat apa? Karena yang nah itu kita harus juga tanya entah ke orang tua, mungkin karena ini ya, karena lagi pandemi susah akhirnya ya paling gampang tanya orang mana gitu. Terus mungkin bisa tanya dosen gitu. Tanya teman-teman siapa ya, teman-teman sebaya, teman-teman kampus, teman-teman kuliah sendiri pun juga nggak apa-apa karena ya minta ulasan lah, karena itu juga penting supaya tidak subjektif kita sendiri gitu yang menilai. Kemudian ya terakhir eksekusi. Daftar beasiswa, organisasi, kepanitiaan, apapun itu. Jadi ya itu, cari daftar-daftar kayak gitu yang mereka butuh esai. Yang tadi dari template udah diganti dikit, habis itu daftar. Dari template diganti dikit, daftar organisasi atau apa gitu. Nanti dari oh ternyata kalau gini gagal, oh kayak gini mungkin ini yang agak klise atau yang ini kurang spesifik gitu. Jadi nanti makin sering daftar, makin sendiri gitu. Kita tuh ternyata itu tujuannya hidup tuh kayak gimana, terus juga rencananya tuh kayak gimana gitu. Bisa dimasukkan lagi ke template dari esai kita. Kemudian ya wawancara. Ini kadang atau fokus grup ya kadang juga karena kayak mau daftar organisasi gitu, apalagi organisasi yang di luar kampus itu sering kali malah fokus group discussion. Jadi dikasih suatu permasalahan gitu, terus ya, suruh mendiskus yang daftar ini suruh mendiskusikan kalau mahasiswa kita harus kayak gimana. Nah dari situ mereka ya organisasinya itu akan menilai kita dari situ, bukan dari wawancara, karena mungkin wawancara dianggap subjektif gitu. Kita wawancara orang ini A, terus ketemu orang B, terus tadi kok kayaknya agak sama ya bagus ya, tapi bingung ya. Makanya kalau satu grup gitu bisa kelihatan kan siapa yang berpotensi, siapa yang mungkin masih di bawah standar gitu. Ya teknik berbicaranya jeda AE. Aku sendiri juga masih sering gitu, bahkan kemarin wawancara ISMA juga masih ada jeda-jedanya karena ya, aku sendiri juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat kok. Gunakan perulangan. Jadi misalnya kalau ada jeda itu kamu jeda agak lama mungkin lagi dari awal kalimatnya gitu. Kemudian kalau dalam FGD dalam forum fokus group discussion itu utamakan pengamatan temannya, oh gitu baru kamu kayak bilang gitu. Jangan jangan impulsif terus tapi kalau gini itu malah kayak kayak kurang siap aja sih. Jadi mending diamati dulu gitu baru menyusun. Ya simulasi ini catat pertanyaan kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan di wawancara, dan catat kata kunci dan ucapan lain. Ini ada screenshot catatanku waktu daftar Genbi, waktu daftar beasiswa Bank Indonesia. Aku jujur ya mohon maaf, jadi sering lupa bilang terima kasih, jadi terima kasih aku taruh atas gitu, terus ya terima kasih selamat pagi gitu, terus ya itu kan tidak harus pakai kurang atau pakai belum gitu, menghendaki itulah ya itu bisa dibaca sendiri. Kemudian eksekusi sama kayak tadi daftar beasiswa, pokoknya pasti ada wawancaranya mereka. Dan makin sering daftar, makin paham juga pola pertanyaan yang bakal muncul tuh. Itu jadi bisa kita nggak terus loncat-loncat gitu, kita mau nyusun kata-katanya.
ke nah ini udah selesai dari sisi sisi persiapan yang tidak langsung, dan ini yang lebih penting. Lebih banyak usahanya adalah pertama, aktif dan ikut serta dalam organisasi. Ini menurutku meskipun aku juga nggak terlalu banyak ya organisasi. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang lebih banyak lagi organisasinya. Ya selamat ya kalian, luar biasa. Ya kalian teman-teman mau kupu-kupu silakan. Tapi kalau ya teman-teman di sini ada yang ikut organisasi banyak banget dan sering jadi mungkin agak pegel-pegel gitu, wah luar biasa, aku sangat salut. Dan jangan lupa untuk sadari diri sampai mana, jangan sampai sakit juga, apalagi juga situasi pandemi kayak gini kan, mau sakit mau ke rumah sakit aja isinya orang sakit semua. Terus pandai-pandai juga atur jadwal, jadi teman-teman yang tidak proker ini pandai-pandai atur jadwal supaya itu tadi nggak sakit. Kampus itu kuliah akademik itu juga masih jalan. Kemudian ya organisasi ini pilihannya juga banyak ya di dalam kampus, bisa Ormawa kayak Hima, BEM, BLM, bisa UKM, bisa lab, beberapa yang aku tahu ada lab kayak ini lab HI dan lain-lain. Nah, dari organisasi kampus ini yang kita dapat adalah serta dalam organisasi ini juga memperluas jejaring kan, dan memperluas jejaring ini kalau yang dari intrakampus adalah peluang dari teman dan dosen. Jadi teman-teman kita sendiri punya info lain, terus juga dosen-dosen itu apalagi kalau kita kamu yang di lab itu mungkin dekatnya sama dosen, terus dosen lain kayak misalnya tadi yang aku bilang tentang ISMA gitu, dapat info ISMA. Kemudian yang menurutku juga sangat penting itu organisasi yang di luar kampus, organisasi ya komunitas kepemudaan. Kalau aku boleh sebut merek sih ya, misalnya terus ada IOIN, terus juga ada sahabat beasiswa, dan mereka itu kenapa disarankan gabung dengan mereka, karena mereka tujuannya kan lebih terfokus. Jadi tujuannya tahu fokusnya sama beasiswa aja. Semua yang ada di dalam organisasi itu sama-sama ingin mengikuti beasiswa. Jadi pasti kita saling mendukung gitu, saling membantu. Dan juga karena ini antar kampus, akhirnya teman dan juga jejaring yang kita dapat itu ada dari kampus, misalnya sahabat beasiswa Surabaya ya dari satu Surabaya gitu, nggak cuma kampus yang negeri tapi juga kampus yang swasta. Oke, ya kedua adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan kepanitiaan atau volunteering. Ini kepanitiaan volunteering ini ya mungkin sekarang agak masih situasinya begini. Cuma ini juga penting. Yang aku maksud kepanitiaan volunteering ini yang 1-2 oprek gitulah, oprek. Tapi kita nggak masuk ke organisasinya, terus kayak ada jabatan 1 semester atau setahun aja. Ini bisa di dalam kampus, misalnya kayak tadi aku ikut opreknya ospeknya BEM Unif, bisa yang luar kampus kayak ini. 3 kegiatan yang aku screenshot di sini adalah dari luar kampus semua. 1 ini ada orkestra dari Jepang waktu itu. Ini 2019 semua sih. Terus ada Indonesia Scholarship Festival, terus juga ada WISH ini. Dari situ kita tuh bisa ya memperluas jejaring baru, terus juga dari kenalan baru ini ya dari berbagai kampus. Kadang-kadang juga bahkan latar belakangnya juga lebih beragam. Ada yang S2 gitu, ada yang dari ISF ini yang atas sebelah kanan itu nggak sampai 2 bulan setelah aku ikut, dia udah berangkat ke ini Belanda S2. Anjir, keren banget itu. Jadi ya kita bisa dari situ dapat motivasinya itu dari situ, kita bisa terbagi motivasi itu kenal sama orang-orang kayak gitu. Jadi perluas jejaring, dan juga kalau bisa itu cari lingkungan yang memenuhi apa yang kita inginkan juga gitu. Kemudian ya itu pandemi tadi ya. Pandemi akhirnya ya berkurang
kurang. Tapi kalau pandemi ini akhirnya kan acara itu kegiatannya itu bisa sampai nasional bahkan internasional gitu. Jadi ikuti aja dan buat panen sertifikat, karena mungkin kita bisa panitia di Zoom, terus satunya lagi kita panitia di Google Meet. Wah, itu panen itu kan butuh buat lulus, butuh, terus kerja juga butuh, banyak lah tujuannya. Lanjut akhir ini ya ini agak ya oportunis lah. Jadi intinya kalau ada kesempatan apapun, kesempatan yang ya menguntungkan itu ya sikat aja. Sikat aja, tapi juga gitu dukungan dari teman-teman, dari keluarga. Jadi misalnya ya kayak tadi aku kan waktu 1 pekan 1 minggu itu aku ngurus itu kan, aku bener-bener nggak ngurus kuliah, aku nggak ngurus kesehatanku sendiri juga kurang, tapi akhirnya ya kita juga minta ini dari teman dan keluarga. Teman misalnya kayak tadi kuliah itu tugas kelompok, aku udah bilang aja jujur kalau aku habis ini mau daftar ini loh, aku tugas kelompoknya bisa kan gitu, sekali aja seminggu gitu. Pasti mereka juga paham dan ya pasti mereka juga simpati karena dia temanmu gitu loh, dia temanmu. Dan kecuali kalau kita mau melakukan hal jahat gitu ya, dia pasti nggak dukung. Keluarga juga, misal kayak kita sibuk latihan bahasa Inggris atau kita gitu nggak sempet makan, ya bilang aja ke orang tua gitu, aku lagi sibuk ini, tolong bikinkan makan atau pesenkan makan gitu kan bisa. Alias kalau kita nggak opportunis, kalau kita nggak nyikat kesempatan yang ada ya kita bisa jadi kelewatan dan akhirnya ya telat maju. Mau nunggu kesempatan yang lain tuh nunggunya lama gitu. Ya katakan tidak pada Cooper, kurang percaya diri. Ini sering sih kayak teman-teman tuh aku juga tanya, kenapa ya, kok mau sih, kok berani gitu ya. Ya berani ya, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali gitu. Kalau kita nggak nyoba, kita tahu dari mana kalau kita tuh bisa, kita tahu dari mana kalau kita itu nggak bisa, dan kesalahan kita di mana, kegagalan di mana. Dan ya pastinya adalah sekalinya kita nyoba, sekalinya kita gagal, dan yang bisa dipetik. Dan ya lebih baik gagal di awal berhasil kemudian daripada ya nggak mau gagal gitu, cuma takut karena nggak mau gagal. Pelajaran dari kegagalan, kalau misalnya kita gagal itu jangan lupa arsip. Jadi jangan lupa untuk dicatat kemarin tuh kayak gimana, rekaman ataupun apapun itu, dan ya kita analisis, kita kembangkan, setelah kita kembangkan yang kurang disimulasikan lagi, mungkin di wawancara atau di esai atau lainnya, dan itu nanti kita evaluasi lagi dan muter lagi ke analis. Ini di kanan ini ada screenshot pertama kali aku daftar ya kayak acara-acara inilah LO, ini tahun 2018, masih gap year. Oke, lanjut. Iya, ya pengalaman sih ya sejauh ini di sini ya, satu dingin itu, mana jalan kaki, terus ya itu foto di kiri itu temanku motret aku kalau waktu jalan mau ke kampus ya, kayak gitulah aku. Di kampus ya kayak gitu ya, sama aja sih PPT, terus dosennya presentasi di depan, terus ya PPT-nya proyektor, terus ya sama aja sih sebenarnya kayak di sini, cuma banyak bulenya gitu aja, dan mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu aja. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Terus kanan ini di sini ospeknya cuma sehari, dan ospeknya isinya cuma presentasi gitu, cuma presentasi di depan, ya udah itu, nggak yang beda lah dari sini intinya. Terus apa ini habis ini? Oh ya, bonusnya ya itu tadi jalan-jalan. Area ini sejak 1 Juli 2021 itu mereka udah bebas masker. Jadi meskipun di rumah sakit dan di dalam wajib masker, tapi kalau di tempat umum itu udah bebas masker. Jadi ya kadang-kadang masih banyak sering gitu tanya, loh kok nggak pakai masker, dari Juli lah udah nggak pakai masker gitu ya. Ya gimana lagi gitu, orang pemerintahnya juga nggak mewajibkan.
Ya, dan ya jalan-jalan di sini itu kota kecil kayak Batu gitu, di pinggir gunung juga, dan ya karena pinggir gunung akhirnya sering sering hiking sih aku. Mainnya sering hiking. Ya itu tadi juga cuma bonus ya, jadi tetap aja kita harus di sini tuh kuliah gitu. Harus ingat kalau kuliah. Ya jadi poinnya yang mungkin harus perlu di apa ya, baik untuk dicatat adalah ya pandemi hanya sementara, pengalaman untuk selamanya. Jadi jangan pandemi terus kita mager, terus kita kehilangan motivasi gitu, karena pandemi cuma sementara, hidup itu kita masih panjang gitu. Dan ya kita gapai untuk kedepannya itu ya masa depan dari hidup kita itu berada di tangan masing-masing. Jadi kalau kita nggak bertindak apa ya, dipengaruhi sama teman, dipengaruhi sama keluarga gitu, tapi tetap aja yang menentukan nasib kita itu ya kita sendiri gitu. Jadi ya tetaplah untuk, apa ya, bermimpi supaya kita apa, bisa mencapai apa yang kita inginkan. Gunakan apa, hanya sekali di dunia, jadi gunakan waktu kita dengan bijak. Kurangi hal-hal yang apa ya, kegiatan yang mungkin kurang bermanfaat, mungkin juga apa ya, kurang bisa diukur lah, maksudnya kayak, "Ini tadi aku ngapain ya, tujuannya apa?" Itu dikurangi aja lah. Juga pandemi ini ya kan tadi aku bilang banyak kesempatan buat, waktu webinar, mau kepanitiaan juga bisa banyak. Jadi bisa terus ya keberhasilan tidak berasal dari Cooper ya. Kalau mau berhasil ya jangan jangan kuper, jangan kurang percaya, harus pede, ya harus pede dan ya gagal pun juga apa ya, nggak semua orang ketawa kok, pasti juga ada orang yang, "Wah salut," gitu, dia berani hargai kok. Nah deadliner ini apa ya, deadliner nih aku sendiri juga kadang masih deadliner, ini tadi PPT juga deadliner aku, tapi kalau bisa nah, apalagi kalau tinggal di negara orang kayak gini nih, deadline nih sangat merugikan lah, telat sedikit gitu uang gitu. Terus ya, buat teman-teman yang mungkin ada di sini itu, juga sudah sering ikut apa, daftar organisasi ya, tapi masih gagal. Jangan lupa untuk hargai diri sendiri, hargai, usahamu sejauh ini. Bahwa kamu udah berusaha sejauh ini dan ya ingatlah, perjalanan hidupmu dari yang awalnya kamu gimana, terus kamu sudah ngali gitu dan, ya ingat kalau kamu udah di posisi itu gitu loh, sedangkan mungkin ada beberapa dari teman kita sendiri yang belum itu gitu. Jadi, semangat aja, tetap semangat. Jangan lupa dukungan teman dan keluarga. Teman-teman kayak tadi misal kalau kamu sibuk dengan apa ya, yaitu, mencari beasiswa atau mencari itu, ya kamu minta dukungan mereka semua, bisa bantuan juga kayak bikin tugas gitu-gitu. Keluarga, khususnya doa dan izin orang orang tua ya. Karena ya paling utama sih, aku nggak bisa berangkat ke sini kalau nggak ada izin dan doa orang tua. Nah, ini yang paling terakhir juga, ilmu dan pengalaman. Karena kadang kita juga apa ya, udah sampai ya mencapai apa yang kita inginkan terus juga kita lupa gitu kalau itu punya apa, bahwa kita tuh sampai sini itu juga karena ilmu yang kita ambil dari orang lain juga. Nah, itu ingat untuk saling berbagi ke ilmu ke orang lain, supaya apa ya, supaya siklusnya itu masih berulang gitu. Ya mungkin itu aja sih, terakhir. Loh kok wah nggak mau jalan. Oke ya. Ya terima kasih teman-teman semua, apa ya, ya mohon maaf, karena mungkin waktunya agak molor, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada apa ya, kepada teman BIS atas undangannya mengisi acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang, sudah menyimak, presentasi yang cukup panjang ini. Ada salah kata atau menyinggung, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini, bermanfaat bagi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Kak Cakra Dias atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya teman-teman ilmu yang disampaikan. Tadi Kak Cakra tentang program ISMA. Apa itu ISMA? Cara mendaftarnya tuh bagaimana? Tips bisa lolosnya seperti apa? Tips agar kegiatan, dan poin yang paling terpenting adalah gunakan kesempatan sebaik mungkin, perluas relasi, dan cari lingkungan yang benar. Nah, sekarang sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Tadi di kolom chat juga sudah dibuka untuk sesi. Nah, ini saya berikan kesempatan nih sama teman-teman yang mungkin yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada yang mau open mic kameranya untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah dituliskan, karena nanti akan ada door prize-nya nih. Bisa raise hand-nya dari teman-teman yang pertanyaan di kolom chat. Lumayan loh door prize-nya. Cukup membacakan pertanyaannya. Oh, ini sudah ada Lutfia. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Assalamualaikum. Di sini saya pengen tanya ke Kak Rizky tadi tentang CV-nya yang sudah dibangun itu tuh sebelum merintis itu, apakah dari UPN sendiri ada yang menjembatani untuk akhirnya sampai di sana gitu? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Moderator bisa dijawab langsung atau gimana? Iya, bisa langsung dijawab, Kak. Terima kasih. Ini menarik ya pertanyaannya. Memang dari UPN dulu maupun sekarang ada untuk program dukung tentang kewirausahaan. Itu memang ada. Banyak sekali seperti kayak di inkubasi bisnis itu teman-teman kalau punya usaha daftar di sana nanti bisa jadi namanya itu tenan dari apa ya dari inkubasi bisnis. Nah di situ programnya banyak pelatihan, terus juga biasanya itu ada program-program pendanaan dan sebagainya. Cuman dari dulu saya itu seperti apa ya ikut itu gitu kan. Karena dari awal rasanya memang ya udah ini kita jalanin aja gitu Kak sama teman-teman. Memang beberapa kali malah apa ya memberikan penawaran ke kami itu ayo rasaku ikut PMW, ayo ikut apa itu inkubasi bisnis sebagainya. Cuman kita agak malas ya dengan hal-hal yang administratif seperti itu. Jadi ya udah teman-teman apa ya kayak jalani dulu aja inmaan di 2000 berapa ya 2019 kayaknya kalau nggak 2020 itu apa dosen langsung kayak kemarin proposal bahwasanya kita diikutkan pendanaan dan dijamin langsung lolos gitu. Nah, saya tanya, kalau kita lolos apa benefitnya? Oh, nanti kita akan apa? Buatin aplikasi web dan sebagainya. Terus kita gimana Pak kerja kita? Ya nanti kita interview aja dan sebagainya buat apa pembuatan aplikasi ini. Nah, oke lah kalau memang review kan nggak repot-repot amat kan. Cuman kok semakin ke sini tuh apa ya? Saya kira agak tidak tertata ya untuk apa? Untuk program-program disetujui UPN dengan kita. Jadi kita kok agak males saat ini untuk apa ya kerjasama lagi. Walaupun ya memang banyak atau program yang apa ya ingin dan mau apa belajar ya nggak apa-apa untuk ikut seperti itu. Cuman kalau saya kok agak apa ya mengakselerasi kita untuk lebih apa ya cepat lagi dalam pengembangan bisnis kita karena di situ nanti kita itu akan dibentuknya teori kalau saya nggak begitu suka karena ada pelatihan A, B, C dan D dan itu terlalu lama lah itu kan. Ada bisnis model kanvas buat dan sebagainya terlalu lama. Nah,
kalau untuk teman-teman yang memang apa ya masih memang memulai dan belajar, it's okay teman-teman bisa lah bergabung di situ. Terus apa ya mengenai bisnis ini saya singgung sekali lagi bahwasanya gimana teman-teman build bisnis. Dirasa teman-teman kan untuk membangun itu kan apa ya susah dan sebagainya. Tapi saya kira teman-teman yang terpenting dalam bisnis ini adalah bagaimana teman-teman melihat sebuah gap. Ya semua hal itu sebenarnya udah ada teman-teman. Jadi nggak semua kayak Gojek terus Tokopedia dan sebagainya itu udah lama ada dan itu mereka hanya memodifikasi lalu memberikan edit value mereka itu jasa mereka gitu. Contoh Gojek dari dulu udah ada Uber, terus Traveloka dari dulu ada Airbnb, terus apalagi udah ada Amazon dan sebagainya. Mereka hanya apa ya mengadopsi yang terjadi di Amerika Serikat kalau kita berbicara tentang startup. Sebenarnya caranya sama teman-teman. Teman-teman apa ya amati saja, amati modifikasi seperti itu cara mainnya gitu. Yang mungkin terlihat visioner Elon Musk lah. Mereka dengan apa mobil listriknya. Sebenarnya mobil listrik sudah ada dari dulu gitu. Mereka apa? Melihat dulu, melihat gap-nya apa. Karena dulu mungkin di listrik itu kan di batunya, baterainya itu tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Nah, gap itulah yang ambil Elon Musk untuk menciptakan sebuah mobil listrik yang punya daya baterai yang besar. Nah, itu. Nah, cara seperti itu ATM, amati tiru modifikasi itu bisa teman-teman terapkan di berbagai hal, apakah itu di bisnis atau untuk berorganisasi dan sebagainya. Karena kita apa ya? Kalau berbicara langsung untuk menciptakan suatu hal yang bisa kita lakukan adalah tiru terus modifikasi. Itu jurusnya seperti itu, hampir sama. Custom komunitas, apa yang menjadi thinking terhadap konveksi. Terhadap konveksi yang menurut saya adalah customer itu feel good about themselves. Itu yang mereka dalam bisnis. Ya udah, kita bagaimana mengatur custom komunitas konveksi ini memang bisa membuat apa ya? Mereka memesan di sini. Nah, itu yang apa ya dibuat di sini gitu. Nggak perlu teman-teman langsung menciptakan hal yang baru dan sebagainya. Karena itu agak melebar sedikit ya nggak apa-apa ya. Pertanyaan tadi. Untuk apa di garis bawah bahwasanya memang banyak saat di kampus ataupun memang yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan tentang startup tentang ini memang sangat banyak gitu. Nah, namun apakah teman-teman suka dengan hal-hal seperti administratif dan sebagainya? Kalau teman-teman suka dengan hal itu, nah, ikuti aja. Nah, kalau saya lebih suka langsung just do it aja, lakukan ini, udahlah lomba dan sebagainya nanti aja itu. Kalau memang ada yang nawarin, ya oke, tapi kita nggak mau ribet dengan lomba dan sebagainya itu. Oke, seperti itu sih pertanyaan di Lutfia. Iya Mas, terima kasih banyak Mas. Terima kasih untuk karena sudah mau menyampaikan pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Rizky karena sudah menjawab. Semoga tadi jawaban dari Kak Rizky jawab ya pertanyaan dari Lutfia. Nah, ini saya baca di kolom chat terdapat beberapa pertanyaan dan setelah saya simpulkan jadi saya cukup baca satu dari penanya Iroh asal UPN Jatim. Bagaimana cara membagi waktu kuliah dan program-program yang sedang diikuti. Dan misalnya ada satu waktu yang semua kegiatan itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, apa yang harus diambil terlebih dahulu? Bagaimana tanggapan dari Mas Dias dan Mas Rizky dari situasi di atas? Terima kasih. Nah, ini bisa dijawab dulu sama Kak Cakra Dias. Oke. Terima kasih. Terima kasih dari ini pertanyaan dari Iroh ya. Terima kasih.
organisasi ini ya supaya kita dapat, peluang yang lebih besar, peluang lebih banyak itu ya ikut organisasi macam-macam juga, susah bagi waktu, apalagi juga lagi kuliah. Kalau aku sih solusinya cuma ini aja, eee kalau semua yang aku, apa ya, yang aku ikuti, kegiatanku itu sangat terorganisir di dalam kalender gitu. Bahkan mungkin kayak, apa ya, perjalanan dari kampus ke mau misalnya ada, apa, organisasi di luar, misalnya kayak sahabat beasiswa mau mengadakan acara di mana, itu aku tulis gitu di sana gitu. Jadi dari situ bisa, apa ya, kita bisa lihat kan akhirnya, oh aku nggak bisa waktu-waktu ini, aku nggak bisa waktu ini, ya ini singgungan, ini tabrakan gitu. Misalnya ada yang tabrakan, terus prioritaskan yang mana? Kalau caraku pribadi itu ya aku, kira-kira yang mana aku yang, masih kurang kontribusinya. Jadi mungkin di organisasi A aku udah, apa ya, acara, terus habis itu minggu depan itu lebih rame kegiatannya organisasi B. Ya aku bilang kalau misalnya ada acara organisasi A, ya aku bilang kalau, "Aku nitip dulu ya bentar, aku mau apa, yang ada organisasi satunya ini lagi ada acara besar, terus, butuh apa, butuh, tenaga banyak," gitu. Ya udah, mereka pasti juga paham kok, karena mereka sendiri juga pasti yang juga kayak gitu, apa, macam-macam organisasi. Jadi ya saling membantulah mereka. Terus untuk kuliah ya, untuk kuliah ini ya, ini masing-masing individu lagi sih, karena kalau, eee, ya lagi-lagi aku cuma bisa menyontohkan diri sendiri sih ya. Kalau aku ya tadi, aku belajar lihat dari kalender, kalau aku waktu luang segini ya udah, ada waktu luang aku gunakan belajar. Kalau aku nggak bisa belajar ya aku mungkin kan gitu. Kalau ya untungnya sih di FISIP dosennya masih bisa dihubungi lewat jam kerja gitu, jadi masih bisa tanya-tanya, terus juga belajar juga bisa ya. Dan ya sebenarnya aku kuliah juga nggak bagus-bagus amat kok, aku nggak sampai IPK 3 di bawah itu kok aku. Jadi ya anu kok, seimbang aja lah, nggak perlu apa, nggak bisa memang kalau dua-duanya digas gitu. Mungkin bisa tapi orang yang bisa. Ya mungkin itu semoga menjawab. Makasih Kak Cakra, semuanya mohon maaf ya, karena di sini lagi ada azan, kita berhenti sejenak.
Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan mungkin dari Kak Rizky bisa untuk dijawab pertanyaan dari Iroh Tim. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mana yang perlu diprioritaskan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu memang apa ya dari tujuan kita dulu. Memang di kampus ini apa menjadi apa ya good student atau sekedar ya udahlah biasa-biasa aja kayak gitu kan. Nah, kalau memang teman-teman punya itu yang memang harus dikejar adalah akademis itu. Teman-teman bagaimana apa ya kayak ngumpulin tugas tepat waktu dan sebagainya. Teman-teman punya program lain di lain mungkin di lain luar kampus gitu. Nah, untuk skala prioritas ini ya memang kita perlu membebankan yang lebih banyak ya karena memang teman-teman masih kuliah gitu. Nah, tapi kalau aku lihat gitu, nah, kalau di UPN sekiranya nggak begitu apa ya nggak begitu ya kayak gitu aja gitu kan. Untuk mencapai apa ya mencapai indeks prestasi IPK yang bagus juga nggak berat-berat amat gitu, masih bisa dibuat apa sampingan lain gitu dan mungkin menurut saya malah banyak luangnya kalau kita di UPN gitu. Makanya nah ini penting untuk teman-teman cari gitu, mencari apa ya hal-hal lain gitu di luar kita berkuliah, karena saya bahwasanya kalau kita sekedar kuliah terus aja itu kayak apa ya cukup apa ya kurang gitu. Nah menurut saya itu coba teman-teman mulai pikirkan set hustle atau kerja sampingan atau apa untuk menambah skill dari teman-teman. Jadi kalau kita berkuliah terus belajar sebagai pertama yaitu untuk belajar tahu teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman bisa loncat atau step selanjutnya itu di skill teman-teman, jadi mengasah keterampilan teman-teman. Nah, hal inilah yang saya kira di era saat ini itu dibutuhkan untuk teman. Mungkin set hasilnya apa? Ya bisa tentang berbisnis atau mungkin teman-teman cari kayak part time apa entry data dan sebagai saat ini untuk apa ya era-era saat ini gitu untuk menjalani set hasil gitu. Nah, hal itulah yang nantinya bisa mengasah ini. Sebenarnya kita itu kuliah dan sebagainya itu cari ini teman-teman, cari passion kita. Belum tentu semuanya kayak kita masuk di industri memang passion kita itu tentang belum tentu kita masuk di pertanian passion kita tentang tani dan sebagainya belum tentu gitu. Karena lulusan industri juga banyak yang di bank, lulusan di sebagainya. Nah, hal itulah yang menurut saya juga perlu kita apa ya, perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita itu hanya mengejar indeks prestasi dan sebagainya. Memang kalau apa itu tujuan teman-teman jadi dosen dan sebagainya, it's okay, perlu indeks prestasi yang tinggi dan sebagainya karena memang itu untuk syarat gitu. Tapi kalau teman-teman butuh, nah keterampilan ini yang menurut saya hal yang apa ya lebih penting gitu. Ini yang perlu teman-teman, makanya awal tadi saya tanya teman-teman gitu. Dari hal itulah yang nanti bisa kita breakdown terhadap kegiatan kita di kampus itu. Jadi kita tidak ngasal itu buat biar dapat sertifikat ya buat nanti biar CV kita bagus dan sebagainya. Tidak sekedar itu tapi ada alasan yang lebih fundamental tentang teman-teman ini berkuliah. Nah, itu yang menurut saya perlu ditanyakan sih karena setiap orang itu beda-beda apa. Nah, seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya. Karena agak berat nih pertanyaan apa jawabannya. Baik, terima kasih. Saya sampai untuk jawaban pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kak Rizky dan Kak Cakra bisa membantu menjawab beberapa hampir sama ya inti poinnya. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa di apa penanya ini mereka ini bisa tanya-tanya secara pribadi mungkin lewat Instagram atau seperti apa gitu kan? Boleh, silakan teman-teman kalau mau sharing dan sebagainya. Karena kalau kita berbicara bisnis banyak apa ya perlu sharing karena nggak ada rumus gimana bisnis ini berhasil dan sebagainya. Ini perlu kayak ya sharing itu lebih banyak.
Seperti itu sih. Nanti oke, nggak apa-apa. Saya baik. Oke. Ya, mungkin bisa ditulis Instagramnya Kak nanti di kolom chat ya. Alhamdulillah kita sudah merangkaian acara webinar pada siang hari ini, sudah menjelang sore ya ini. Mungkin sebelum saya tutup dari Kak Rizky, ada yang mau disampaikan lagi? Saya sedikit aja sih. Boleh? Ya, boleh Kak. Oke, jadi gini teman-teman, saya berpesan bahwasanya kepada teman-teman, kita tidak akan pernah tahu tentang perubahan, tapi ada dua hal yang pasti tentang perubahan, yaitu perubahan itu tentang dunia hari ini, dan di mana perubahan itu bersumber dari dunia hari. Saya menekankan kenapa kita itu harus mengasah keterampilan, terus responsibility kita harus tinggi dan sebagainya, karena memang kita dituntut untuk menjadi orang. Nah, maka dari hal itu gitu. Jangan sekedar belajar tahu saja di kehidupan kampus. Sekarang dengan ada memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar skill apapun dan itu gratis. Dan itu manfaatkan teman-teman. Karena hal tersebut jadi kepada generasi-generasi sebelum kita. Makanya manfaatkan internet ini, semoga internet dan teknologi digital seperti saat ini bisa memberikan untuk hal-hal yang produktif bagi kita, baik itu untuk kita memulai bisnis atau memulai konten-konten edukatif lainnya, sehingga value atau brand awareness pada diri kita. Semoga di webinar ini bisa memberikan sedikit insight baru pada teman-teman bisnis dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti ada tanya-tanya dan sharing, bisa aku open banget kepada teman-teman atau di Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky untuk beberapa kita hari ini. Mungkin dari Kak Cakra ada yang mau disampaikan atau sudah dicukupkan? Ya, mungkin yang bisa sampaikan sama kayak Kak Rizky. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman juga mau tanya-tanya lebih lanjut dan juga memang untuk mencapai beasiswa atau mau studi lanjut itu kalau mau tanya-tanya silakan, di LinkedIn juga ada. Ya aku terbuka kok, tapi mungkin ini aja sih kayak ya jangan lupa perbedaan waktu aja kadang ada ya perbedaan waktu itu aja. Jadi bisa jadi aku agak terlambat gitu balesnya. Terus ya sama kayak Rizky alias ya sekarang ini ya mumpung pandemi ini banyak banyak kita raih, dan juga terutama kalau kita ngomong tentang kuliah ini juga kok ya kebetulan gitu menterinya itu sekarang Mas Nadiem, terus MBKM ini wah ikuti aja semua, apalagi juga yang angkatan 2018 mau lulus ini kesempatan kita terakhir gitu ya, meskipun bisa tidak dari waktu yang kita inginkan, tapi ya itu istilahnya kalau bahasa Inggris worth it gitulah, jadi sikat aja itu. Kurang lebihnya begitu sih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rizky dan Kak Dias. Sedikit tadi mereka, intinya dalam berbagai aspek kita harus berani memulainya, gunakan kesempatan sebaik mungkin, temukan kita itu mau kemana, lebih banyak belajar, memperbanyak skill, dan temukan passion kita ada di mana. Dan temukan teman yang benar-benar mendukung kita. Nah, itu teman-teman di kolom chat sudah Kak Rizky dan Kak Dia sudah mengirim nama Instagramnya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat dan membuat kita semakin motivasi tinggi untuk selalu berusaha berprestasi dan produktif meskipun di masa pandemi. Nah, secara tidak langsung nih, webinar di hari Sabtu siang hari ini itu sudah merupakan langkah awal teman-teman dan langkah awal kita semua untuk produktif
di mana teman-teman lebih memilih mengikuti webinar daripada rebahan sambil scrolling Instagram. Luar biasa sekali, semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kedua pemateri yang luar biasa. Maaf jika terdapat salah kata dari saya. Teman-teman, saya minta waktunya sebentar karena dari akan ada yang presentasi tentang organisasi Al-Muhandis. Untuk Kak Halim, saya Mohon maaf ya Mbak, saya izin dulu sebentar. iya. Ya, oke. Jadi kebetulan Halim berhalangan di sini. Ini saya ganti. Bisa minta tolong di share screen. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari PSDM Al-Muhandis ingin menjelaskan tentang apa sih ketakmilan Al-Muhandis itu. Nah, next. Di sini Al-Muhandis itu merupakan takmiran mahasiswa Mushola Al-Muhandis UPN Veteran Jawa Timur yang dinaungi oleh Civitas Akademik. Ruang lingkupnya adalah Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer. Next. Oke, next. Nah, Al-Muhandis sendiri ini awalnya dia punya tujuan untuk menghimpun dan memfasilitasi mahasiswa muslim untuk perbaikan diri dan pengembangan diri secara islami. Harapannya bisa meningkatkan kapasitas ilmu keislaman beserta prakteknya dalam bentuk program kerja maupun karya-karya lain. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita mau mengenal lebih lanjut apa aja sih yang ada di Al-Muhandis ini. Next. Jadi di Al-Muhandis ini banyak kegiatannya, ada yang kegiatan diskusi tentang akademik, kemudian juga ada kajian-kajian, contohnya seperti gambar di samping, ada kajian dengan para ustadz, kemudian juga kajian dengan para dosen, dengan tema-tema tertentu. Next. Juga ada tentang diskusi keorganisasian. Kadang kita mengundang pemateri untuk menyebut atau berkolaborasi dan diskusi dengan organisasi setara yang lain. Untuk di sini kita pernah berdiskusi dan ber-KKI. Next. Ada juga tentang diskusi akademik. Di sini kami mengadakan webinar-webinar yang tujuannya untuk memberikan wawasan di luar negeri, terus juga ada sharing tentang tips dan triknya, seperti itu. Dan banyak kegiatan lainnya ya. Bisa langsung di next lagi. Di sini juga kita ada kegiatan-kegiatan yang khusus perempuan, khusus kemuslimahan, seperti itu. Kegiatan asas soft skill. Next. Bisa zaman akhir aja. Ya, lagi. Next. Next. Nah, di akhirnya tadi kita lihat ada rihlah dan juga musyawarah besar yang ada di akhir tahun. Tujuannya untuk pertanggungjawaban dari selama satu periode seperti itu. Nah, gimana udah mulai kenal kan sama Al-Muhandis sendiri? Untuk itu teman-teman kita mau kasih informasi buka
open recruitment untuk pengurus ketakmiran Al-Muhandis yang insya Allah itu dimulai dari 20 September sampai Oktober. Next. Nah, di sini untuknya yang lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagramnya, ada di Al-Muhandis UPN Veteran Jawa Timur, dan juga lewat CP-nya, udah ada di poster ya teman-teman, posternya juga bisa lihat di Instagramnya. Gitu mungkin Mbak Intan, sekian dari saya, perwakilan pengurus, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Di kolom chat tersebut sudah di-share ya untuk link daftar hadirnya, bisa segera diisi. Juga kami menginfokan bahwa Minggu 3 Oktober, lebih tepatnya minggu besok, Al-Muhandis juga webinar, tapi webinar ini khusus untuk akhwat. Tentunya juga mendapatkan e-sertifikat juga. Nanti info lanjut di grup webinar. Jadi teman-teman harap stay tune ya, harap bertahan di grup tersebut karena bakalan banyak banget info-info kegiatan di situ. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Rizky Firdaus dan Kak Cakradia. Banyak telah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan tentunya terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung, kepada audiens yang sudah menyimak dan bertanya selama kegiatan berlangsung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyiapkan acara sedemikian rupa pada siang hari ini, sehingga bisa berjalan dengan antusias yang positif. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link daftar hadirnya, karena nanti e-sertifikat akan email teman-teman masing-masing. Baik, saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti terdapat kata-kata yang salah dan tindakan yang mungkin kurang berkenan. Saya ucapkan besar-besarnya dan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi amanah kesehatan oleh Allah sehingga bisa melakukan yang positif. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.